Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar bareng Kesha. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, pastikan dulu lingkungan kalian itu nyaman dan bersih, serta perutnya diisi dulu, biar nanti kalian fokus dan konsen waktu belajar. Udah fokus? Cus lanjut ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang logika, proposisi, dan tabel kebenaran. Pertama, kita bahas dulu apa sih logika proposisi itu. Jadi, logika proposisi adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, seperti benar atau salah. Logika proposisi merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan, bukan pertanyaan atau perintah. Seperti Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Itu memiliki nilai kebenaran. Jadi, termasuk logika proposisi. Yang kedua, contohnya seperti botol itu berwarna biru. Itu termasuk ke dalam pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Tapi kita itu nggak tahu benar atau salah. Karena mungkin aja botol itu warna hijau kan. Contoh yang ketiga yaitu 3 kali 5 sama dengan 18. Itu udah jelas salah. Karena 3 kali 5 itu bisa kita hitung dan bisa kita ketahui benar atau tidaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis operasi logika, yaitu simbol-simbol logika. Yang pertama ada PQR dengan huruf kecil, itu berarti proposisi atau pernyataan awal dasar. Yang kedua ada negasi, yang dimana berarti tidak P atau kebalikan dari P. Yang ketiga ada konjungsi, yang dimana P dan Q. Dan yang keempat ada disjungsi, yang dimana P atau Q. Dan yang kelima ada implikasi, yang merupakan P jika maka Q, atau jika P maka Q. Dan yang terakhir ada biimplikasi, yang dimana P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu posisi yang kompleks. Tabelnya seperti ini, yang dimana jika T itu merupakan true atau benar, dan jika F berarti false atau salah. Aku akan jelasin satu-satu. Dimana jika P benar, maka Q benar. Jika P benar, maka Q salah. Lalu jika P salah, maka Q benar. Jika P salah, maka Q salah. Kenapa sih itu ada tanda tanya? Karena itu akan dimasukkan sesuai dengan simbol-simbol logika atau jenis operasi logika yang tadi kita bahas, seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Karena setiap jenisnya itu berbeda ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang negasi. Negasi atau dengan simbol min
P merupakan membalikkan nilai yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Biar lebih paham, contohnya nih, P sama dengan saya tidur. Min P sama dengan saya tidak tidur. Kita lihat tabel kebenaran yang ada di sini. P merupakan benar dan min P merupakan salah. Jadi penjelasannya P sama dengan saya tidur, min P sama dengan saya tidak tidur. Itu janjinya ditepati karena sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang kedua ada jika P salah maka min P benar. Penjelasannya P saya tidak tidur, maka min P-nya saya tidur. Itu janjinya ditepati karena masih termasuk dengan aturan yang ada. Selanjutnya adalah konjungsi yang dimana memiliki simbol P dan Q, yang berarti bernilai benar jika hanya keduanya benar. Contohnya, P sama dengan saya memiliki uang. Q sama dengan saya membeli buku. Maka kalau digabung, P dan Q sama dengan saya memiliki uang dan saya membeli buku. Tabel kebenarannya. Jika P benar, maka Q benar. Maka hasilnya adalah benar. Penjelasannya adalah saya memiliki uang dan saya membeli buku. Itu janjinya ditepati karena sesuai dengan aturan yang berada. Dan yang kedua, jika P benar, maka Q salah. Itu hasilnya adalah salah. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan yang berada di konjungsi, yaitu benar hanya jika keduanya benar. Penjelasan yang tadi itu adalah saya memiliki uang dan saya tidak membeli buku. Itu janjinya tidak ditepati. Berikutnya, P salah, maka Q benar. Itu hasilnya salah juga. Karena saya tidak memiliki uang dan saya membeli buku. Itu janjinya tetap tidak ditepati. Yang terakhir, jika P salah, maka Q salah. Maka hasilnya juga salah. Penjelasannya, saya tidak memiliki uang dan saya tidak membeli buku. Itu janjinya juga tidak ditepati. Sampai sini paham kan? Berikutnya kita akan membahas tentang disjungsi, yang dimana memiliki simbol P atau Q. Yang dimana bernilai benar jika hanya salah satu yang benar atau keduanya benar. Intinya sih ada yang benar. Contohnya nih, P sama dengan saya makan seafood. Q sama dengan saya makan mie goreng. Maka P atau Q sama dengan saya makan seafood atau saya makan mie goreng. Kita lihat tabel kebenarannya. P merupakan benar, Q merupakan benar, maka P atau Q adalah benar. Penjelasannya, saya makan seafood atau saya makan mie goreng itu janji ditepati. Dan yang kedua, P benar, Q
Q salah, maka hasilnya juga benar. Karena ada salah satu yang benar. Penjelasannya, saya makan seafood atau saya tidak makan mie goreng, itu janjian ditepati. Karena dia masih memilih salah satu di antara pilihan itu. Dan yang ketiga, P salah maka Q benar. P atau Q, maka hasilnya adalah benar. Kenapa? Karena saya tidak makan seafood atau saya makan mie goreng. Itu janjinya masih ditepatin. Karena sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya, P salah, Q salah. P atau Q, maka hasilnya salah. Karena saya tidak makan seafood atau saya tidak makan mie goreng. Itu janjinya dilanggar. Karena dia tidak memilih di antara dua itu. Yang keempat, ada implikasi yang dimana memiliki simbol P jika maka Q. Yang memiliki arti hanya salah jika P benar, Q salah. Mulai pusing atau enggak? Karena di sini artinya yaitu dia hanya salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Jadi sisanya ya benar. Biar lebih paham, nih contohnya. P sama dengan hari ini hujan. Q sama dengan rumah saya banjir. Maka kalau digabungkan P jika maka Q sama dengan jika hari ini hujan, maka rumah saya banjir. Dan tabel kebenarannya. Jika P benar, maka Q benar. Maka hasilnya juga benar. Penjelasannya, jika hari ini hujan, maka rumah saya banjir. Itu janjinya masih ditepatin. Yang kedua, jika P benar, maka Q salah. Maka hasilnya itu salah. Karena penjelasannya, jika hari ini hujan, maka rumah saya tidak banjir. Itu janjinya dilanggar sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang ketiga ada, jika P salah, maka Q benar. Maka hasilnya juga benar. Penjelasannya, jika hari ini tidak hujan, maka rumah saya banjir. Itu meskipun agak nggak masuk, tapi itu janjinya masih ditepatin. Karena ingat rules yang ada. Berikutnya ada, jika P salah maka Q salah. Maka hasilnya juga salah. Penjelasannya adalah, jika hari ini tidak hujan, maka rumah saya tidak banjir. Itu janjinya juga masih ditepatin. Karena pasti dong, kalau hari ini nggak hujan, ya rumahnya nggak akan banjir. Yang terakhir ada biimplikasi yang memiliki simbol P jika dan hanya jika Q. Yang bernilai benar jika P dan Q sama-sama bernilai sama. Seperti keduanya benar atau keduanya salah. Contohnya, P sama dengan saya akan makan siang. Q-nya saya lapar. Maka kalau digabung, P jika dan hanya jika sama dengan saya akan makan siang jika dan hanya jika saya lapar.
tabel kebenarannya sama dengan benar, Q benar, maka P jika dan hanya jika sudah pasti benar, karena memiliki penjelasan. Saya akan makan siang jika dan hanya jika saya lapar. Itu janjinya masih ditepatin. Yang kedua, P benar, Q salah, maka hasilnya adalah salah. Karena penjelasannya, saya akan makan siang jika dan hanya jika saya tidak lapar. Itu sudah pasti dilanggar. Karena siapa yang bakal makan siang kalau belum lapar? Betul kan? Yang ketiga ada P salah, Q benar, maka hasilnya juga salah. Kenapa? Karena penjelasannya yaitu saya tidak akan makan siang jika dan hanya jika saya lapar. Itu sudah pasti dilanggar kan? Dan yang terakhir, P salah, Q salah, maka hasilnya juga benar. Kenapa benar? Karena penjelasannya saya tidak akan makan siang jika dan hanya jika saya tidak lapar. Udah pasti dong, gak bakal makan siang kalau belum lapar. Gimana? Udah paham kan? Masih mudah dan bisa dipahamin kan ya? Ya, sudah selesai juga materi kali ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya katakan. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain materi. Bye-bye. Right now.